Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Ustadz-Ustadzah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, iman di dada berkah luar biasa. Allahu Akbar. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Luar biasa. Meskipun tadi sudah ada pembuatan prakarsa perubahan ya, yang luar biasa menyita perhatian dan konsentrasi Bapak Ibu Ustadz-Ustadzah semuanya. Nah, sekarang yang di sesi kedua kita akan mencoba belajar kembali tentang budaya positif. Apa itu budaya positif, Bapak Ibu? Budaya baik, betul. Apa? Ada yang lain? Apa itu budaya positif? Budaya kebiasaan positif. Kira-kira di kelasnya penjenengan sudah ada kebiasaan positif? Sudah. Oke, nanti akan kita coba dalami ya. Baik teman-teman semuanya, saya ada tayangan. Bentar, tayangannya bisa di play nggak ya? Oke. Kok nggak ada suaranya ya? Nah, ini menggambarkan sebuah kondisi kelas. Ini kelasnya kayak begitu. Nah, oke, terus gurunya ngambil bukunya anak. Terus gimana lagi? Ini ramai sekali. Ini pada telepon ini. Nah, nih gurunya nunjuk-nunjuk ini. Terus kakinya suruh diturunkan, tidak mau. Nah, ini juga ini. Ini juga. Kira-kira Bapak Ibu satu-satu, kalau penjenengan gurunya kira-kira gimana? Wah, tak kamplengi gitu ya. Begitu ya. Oke, ada yang bisa menyampaikan kira-kira ini gambaran kelas yang baik atau tidak? Tidak ya? Tidak baik ya? Ya, kenapa? Tidak kondusif untuk belajar. Terus apa lagi? Tidak ada sopan santun dengan gurunya. Terus apa lagi? Bagaimana sikap gurunya? Tadi gurunya gimana tadi? Menegur, marah-marah, ya nggak? Iya. Nah, ini adalah contoh bagaimana kelas yang tidak baik karena tidak ada budaya positif di dalam kelas itu. Tidak ada budaya positif di kelas itu. Nah, kira-kira apa definisi kelas yang baik? Apa definisi kelas yang baik? Ayo, apa definisi kelas yang baik? Kelas yang kondusif. Ada lagi? Kelas yang memiliki aturan. Kelas yang aktif dalam belajar bukan dalam hal negatif. Oke, kelas yang aktif dalam hal belajar bukan yang negatif. Oke. Nanti akan kita cari tahu bagaimana definisi kelas yang baik ya. Oke. Nah, mari bermain teman-teman semuanya. Silahkan berpasangan dengan temennya. Oke, silahkan berpasangan berhadapan dengan temennya. Ya, temennya. Lalu lakukan ini. Lakukan selama 3 menit. Ya, pokoknya dibujuk. Piye carane ben koncone kuwi iso gelem buka kepala tangannya. Ya, silakan dipraktekkan mulai dari sekarang. Ya, silakan.
bujuk supaya berikan bujukan supaya tangannya temannya itu dilepaskan. Kira-kira bisa nggak? Sebagai teman yang mengepalkan tangannya, yo aku harus punya prinsip dong, gitu ya. Ayo, berusaha lebih keras lagi, membukakan kepalan tangannya. Ada yang berhasil membujuk temannya untuk membuka? Oke, silakan berikan komentarnya. Kenapa kok berhasil membuka kepala teman? Saya langsung bilang gini, ingat karena kalau ayo buka tangannya, ingat nanti kalau udah tua kamu punya anakmu kayak gitu mau. Oke. Terus kalau yang satu, Bu Sada? Barang siapa mempermudah urusan orang lain, maka Allah akan Sama-sama. Itu berdalil ya. Baik, teman-teman. Oke. Tapi ada nggak yang tidak berhasil membuka? Ada. Oke. Ada yang mau cerita kenapa? Kenapa? Belum bisa menggoyahkan prinsip saya. Oke. Berarti jenengan punya prinsip ya. Punya harga diri ya. Oke. Baik. Terima kasih. Teman pelajarannya. Oke, tidak bisa memaksakan kehendak orang lain, betul. Terus apa lagi? Komunikasi yang baik, yang berhasil membuka. Dengan dalil. Oke, sip. Oke, teman-teman semuanya, ternyata kita tidak bisa memaksa orang lain untuk membuka kepala tangannya. Bahkan dibujuk dengan sedemikian rupa, diiming-iming kowe kota kayak hadiah, kira-kira gitu ya. Nggak mau juga. Berarti itu prinsipnya apa teman-teman semuanya? Apa prinsipnya berarti? Bahwa kita tidak bisa mengendalikan orang lain. Sepakat? Kita tidak bisa mengendalikan orang lain. Sepakat? Setuju? Oke. Nah, inilah yang disebut dengan perubahan paradigma. Menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori, bahwa ilusi guru itu bisa mengontrol siswa. Ilusi itu apa tuh? Oke, seolah-olah itu nyata, tapi padahal itu imajinasi, tidak nyata. Selama ini kita itu mengira bahwa kita guru itu bisa mengontrol siswa, padahal itu adalah ilusi. Ya, sepakat? Setuju. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Bisa dipahami ini? Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif, bahwa penguatan positif itu efektif dan bermanfaat, bahwa penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ilusi. Jenengan kasih dalil tadi. Itu ilusi. Ya? Oke. Ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Oke. Keempat, ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Oke, kayaknya sudah ada yang mulai berontak nih. Aku nggak sepakat itu. Ya, aku nggak sepakat itu. Nanti kita akan diskusi ya. Apa kira-kira? Atau ada yang ingin menyampaikan dulu pendapatnya dari keempat ini? Kira-kira ini betul nggak ilusi? Atau ini sebetulnya ya nggak salah semuanya? Ada yang betul. Contoh bahwa penguatan positif itu akan efektif.
dan bermanfaat. Gimana? Ayo, ada yang pengen menyampaikan ininya, pendapatnya? Ada? Loh, kalau gitu gimana tentang dalil kita memberitahu atau mengajak orang berbuat baik, ya? Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, gitu ya? Lah itu gimana? Apakah itu relevan dengan ini? Ayo. Oke, masih bingung teman-teman? Oke, kita lanjut. Nah, miskonsepsi teori kontrol atau teori pilihan bahwa guru bisa mengontrol murid itu adalah konsep yang salah. Kritik dapat dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini juga konsep yang salah. Semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat, itu juga salah konsepnya. Orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, itu juga salah. Lalu yang benar bagaimana? Lalu yang benar bagaimana? Memberikan kesempatan. Yang benar adalah nih, realitas kebutuhan kita sama. Kita mengira bahwa kebutuhan kita sama, tapi teori kontrol mengatakan kebutuhan kita berbeda. Kita dengan anak kita, murid kita itu berbeda kepentingannya. Oke, monggo. Jadi kan teori asli, teori memberikan hukuman itu kan tidak benar ya. Iya. Jadi konsep kebiasaan positifnya sekarang kita mulai menekan itu kebiasaan tidak memberi hukuman pada anak. Iya. Jadi hukuman itu gitu. Gitu ya. Iya. Oke, ada yang lain ingin menyampaikan? Lanjut ya. Oke, stimulus respon, semua orang itu melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan diri kita, tapi teori kontrol mengatakan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita punya pandangan yang berbeda, teman-teman semua. Kita tidak bisa memaksa orang lain untuk sama dengan pandangan diri kita, termasuk terhadap anak kita. Kita berpandangan, le kowe iki sinau sing rajin ben kowe dadi wong sukses. Itu kan keinginan kita. Tapi bagaimana keinginan anak kita? Mainan. Bisa jadi anak kita berpandangan, saya masih anak kecil, nggak tahu itu sukses, gitu ya. Ya nggak? Karena mereka punya pandangan yang juga harus dihargai. Bisa jadi karena memang berpikirnya belum sampai, belum nyanda, kira-kira gitu. Ya. Terus orang lain bisa mengontrol saya. Mana? Ini ya, perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, sedangkan teori kontrol mengatakan semua perilaku memiliki tujuan. Baik perilaku yang baik atau perilaku yang belum baik atau salah. Loh, kayak gitu berarti nanti membiaskan kata-kata benar dan salah dong, Pak. Enggak begitu teorinya. Nanti akan kita ketemukan kuncinya di mana. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Tadi kita bermain tadi ya. Itu bukan siapa-siapa yang mempengaruhi kita. Kalaupun tadi ada yang bisa membuka, yang rela dengan temannya dibujuk tadi mengatakan dalil-dalil tadi terus dia membuka, itu karena apa? Karena dalam dirinya sudah mengizinkan untuk membuka. Dirinya sendiri yang mengizinkan untuk dia membuka.
Terus pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nek panjenengan wis membujuk terus gagal, terus dipaksa gitu ya. Tapi teori kontrol mengatakan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Semuanya bisa dikomunikasikan. Semakin terbuka nih. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi teman-teman semuanya, ini ada pertanyaan pemantik nih. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Coba. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Coba. Ada yang setuju? Setuju. Oke, disut Ustaz yang setuju. Berelaborasi ya. Silakan. Kenapa alasannya setuju? Karena anak itu jika mendapat hukuman agar tahu kesalahannya. Oh, berarti saya melakukan ini salah, makanya saya dapat hukuman. Itu. Kalau dia tidak salah, berarti tidak dapat hukuman. Ada yang lain yang menyampaikan? Saudara Ayu. Konsep hukuman itu tidak harus selalu hukuman fisik. Jadi hukuman itu bisa diartikan misalnya terlambat berangkat masuk kelas, akhirnya dia ketinggalan dzikir al-maksurat. Ya silahkan dzikir al-maksurat sendiri karena saat bersama-sama dia tidak ada. Itu sebenarnya bisa dikatakan mungkin jadi wujud hukuman itu nggak harus fisik, nggak harus disuruh apa, tapi ya sesuai apa yang dia tinggalkan karena ketidakdisiplinan tersebut. Contohnya seperti itu. Berarti bentuknya tetap hukuman. Bisa dibilang iya. Kalau kita geser ke konsekuensi. Atau konsekuensi. Nah, sepakat yang mana? Konsekuensi. Nah, ya. Berarti kalau yang ini gimana? Salah. Masih setuju atau tidak setuju? Konsekuensi. Lah, ini kata-katanya nih, hukuman dapat didisiplinkan. Setuju atau tidak setuju? Tidak setuju. Ya. Yang tadi Ustaz Alim gimana? Konsekuensi. Nanti kita akan bedakan apa bedanya hukuman dengan konsekuensi. Kita lanjut. Kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah itu dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Setuju atau tidak setuju? Tidak setuju. Tidak setuju. Yang tidak setuju, Cok. Yang tidak setuju, Cok. Berarti selebihnya setuju. Tidak setuju. Saudara Ika, tidak setujunya kenapa? Karena pemberian hukuman berupa membaca dan membersihkan halaman itu tidak serta-merta bisa mendisiplinkan anak. Jadi mungkin itu memberikan pengalaman, hanya saja untuk mendisiplinkan anak kan itu kesadaran dirinya sendiri. Jadi kalau mereka tidak sadar akan apa yang dia lakukan, maka itu juga bukan tindakan untuk mendisiplinkan anak. Cuma tergantung kesadaran masing-masing. Keren. Ada yang punya pendapat lain? Kalau ya memang membaca itu bagus ya, membersihkan halaman bagus. Tapi dampak kedepannya, aku lakon iki paling kok kan baca, paling kan bersihkan halaman, dia kan gitu terus. Iya, itu kesalahan itu akan berulang seperti itu. Iya, itu. Ada yang punya prinsip yang lain? Ada yang setuju? Coba. Ada yang setuju? Iya. Ada yang setuju? Sepakat? Sepakat? Setuju? Kita sama-sama sepakat bahwa memberikan hukuman dengan hal positif itu tidak setuju. Karena tadi yang disampaikan oleh Ustazah Ika, Ustazah Sri betul. Artinya bukan pada permasalahannya, ya. Terus nek wes dihukum karo
membaca membersihkan kuwi sok meneh yo. Alah paling ngono yo meneh. Oh paling kon membaca meneh. Gitu ya. Ya kan? Nah, itu yang perlu adalah bagaimana kita memunculkan apa? Motivasi kesadaran dalam diri. Terus memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju? Ayo. Memberikan motivasi, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Setuju. Yang setuju macam yang tinggi. Oke, Saudara Wulan. Kenapa kok setuju, Saudara Wulan? Setuju karena bentuk penghargaan itu tidak harus berupa barang, bisa ucapan, bisa belayan, ataupun bisa bentuk yang lain. Jadi kita persepsi kita penghargaan itu tidak harus berupa materi, uang dan sebagainya. Oke. Penghargaannya, penekanannya saya di situ. Oke. Ada yang berpendapat lain? Oke, Saudara Irma? Pendapat yang lain selain penghargaan tidak harus berbentuk barang? Ada yang setuju? Siapa lagi? Selain Ustaz Eka ada lagi yang setuju? Setuju? Oke. Saudara Rizka? Setuju atau tidak setuju? Setuju. Alasannya kenapa? Karena kalau kan ada motivasi dari diri anak itu kalau berarti kalau aku bisa nanti dapat hadiah. Itu bentuk penghargaan yang Itu berarti penjelasan setuju atau tidak setuju? Setuju. Motivasi belajar iya. Berarti dengan memberi hadiah itu bisa meningkatkan motivasi. Iya, dapat hadiah aku mau belajar. Oke. Nanti kita cross check lagi nih ya. Apa namanya? Pendapat kita ini harus kita cross check lagi. Saya tidak menyalahkan loh ya. Saya dari awal tidak menyalahkan. Oke, ada yang berpendapat tidak setuju. Coba. Oke, Saudara Erna, kenapa tidak setuju? Ya, karena motivasi belajar itu sebenarnya bukan untuk dihargai, tapi kesadaran diri sendiri. Oke, tidak untuk dihargai, ya, tapi itu muncul atau bisa kesadaran sendiri. Oke, ada yang lain ketidaksetujuannya selain tidak harus dihargai? Saudara Rima tadi? Kalau motivasi belajarnya itu muncul karena hadiah itu kan sementara gitu. Motivasinya tidak terus gitu. Oke, betul ya. Oke, jaga. Oke. Sama ya, sama persis ya. Oke, teman-teman semuanya. Kalau boleh saya mengutarakan, penghargaan itu sifatnya hanya sementara. Apa ya terus-terusan penjenengan akan terus memberikan penghargaan meskipun nggak barang tadi. Padahal teman-teman semuanya, mereka melakukan itu ya sesuai dengan kesadaran mereka. Ya. Berarti yang paling penting adalah bagaimana apa? Iya, membangun motivasi dari dirinya bahwa dia melakukan segala sesuatunya itu tidak hanya untuk dihargai. Ini sampai ada meme ya, sampai ada meme kira-kira gini. Tugasnya menungso itu untuk apa? Beribadah. Nek ada manusia beribadah, kira-kira harus diberi penghargaan? Hah? Kan prinsipnya dia sudah melaksanakan ibadahnya. Satu contoh misalkan presiden itu diamanai oleh rakyatnya untuk salah satu amanahnya adalah mensejahterakan rakyatnya. Kira-kira kalau presiden sudah berhasil mensejahterakan rakyatnya, dikasih apresiasi, dikasih penghargaan nggak? Harusnya tidak, karena sudah tugasnya. Ya kan? Iya. Tapi selama ini kita miss gitu loh. Ya kan? Oh iya. Padahal dia sudah mengerjakan sesuai dengan apa yang jadi tanggung jawabnya dia. Tapi kita ke bawah, oh berarti gue tak kayak apresiasi.
Oke, berarti bagaimana kita menggunakan kata penghargaan atau apresiasi itu? Menggunakan apresiasi atau penghargaan itu untuk apa? Untuk apa? Motivasi dalam diri. Dan apresiasi itu toh. Sekarang misalnya kalau jelas itu bagaimana dengan kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah. Kita juga berlomba-lomba akhirnya menginginkan apa? Ya, apa yang kita harapkan dan Allah akan mengapresiasi apa yang kita lakukan. Nah, itu. Nah, Allah aja mengapresiasi dia, kenapa kita harus pelit mengapresiasi dia? Oke, berarti maksud saya, pertanyaan saya, berarti apresiasi itu untuk apa? Penghargaan itu untuk apa? Penghargaan itu untuk apa berarti? Jadi Kimo salah. Setuju kan? Oh, setuju. Yang tidak setuju, kalau begitu penghargaan yang tadi tidak setuju. Yang penghargaan tadi berarti untuk apa dong? Apresiasi. Penghargaan itu berarti untuk apa kira-kira? Usaha yang dilakukan. Penghargaan sama apresiasi sama kan? Sama. Setuju apresiasi kita yang nggak setuju. Yang nggak setuju? Karena apresiasi itu Oke, sifatnya sementara. Berarti kalau begitu penghargaan itu untuk apa kira-kira? Oke, salah konsep. Penghargaannya berarti untuk apa? Sama. Untuk apa teman-teman? Bingung? Oke, yang setuju tadi menyampaikan bahwa penghargaan itu bisa meningkatkan motivasi, ya kan? Itu yang setuju. Yang tidak setuju karena penghargaan itu bersifat sementara, terus tidak muncul dari dalam diri. Kalau yang tidak dari dalam diri berarti dia terpaksa, betul kan? Ya, kalau yang tadi ditanyakan oleh Ustazah Ayu, lah kena ngopo wong Gusti Allah we mengapresiasi hambanya, kok kita tidak mengapresiasi gitu loh? bukan manusia kan? Hah? Itu misalnya berkompetisi ya, kita kompetisi, oke kita mungkin ada juara, itu kan memang itu kesepakatan kompetisi. Ya. Tapi kalau untuk urusan keseharian kan kita tidak selamanya bisa ngasih terus hadiah gitu loh. Motivasi kita ngambil terus dan sebagainya. Takutnya nanti anaknya itu ya sudah ngasih ngarepin. Nah, berarti penghargaannya ketika ada kompetisi. Ya bisa jadi bukan itu lain masalah. Oke. Itu penghargaan itu ya mungkin di sisi kompetisi itu. Oke. Dia itu kan sudah kesepakatan bersama, juara 1 dapat apa, juara 2 dapat apa. Itu mungkin jenisnya penghargaan itu yang seperti itu. Tapi kalau keseharian, kalau penghargaan saya kurang setuju juga kalau. Nah, nanti kan kita pelajari ya, apresiasi itu seperti apa yang harus dilakukan. Nanti di slide berikutnya ada. Oke ya. Tapi secara umum teman-teman semuanya, kita akan mengarahkan bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kita sepakat tidak setuju. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif juga tidak setuju. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kita tidak setuju. Karena tadi dua hal tadi sudah mewakili. Pertama itu sifatnya sementara, kedua tidak lahir dari dalam diri, motivasi dirinya sendiri, hanya untuk dapat hadiah atau penghargaan. Oke, lanjut. Semakin bingung ya. Nah, bagaimana teman-teman tadi
Disiplin positif itu sesuai dengan sesuai dengan ciri khas kita. Ya, kita pakai yang namanya ada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, disiplin sendiri itu, teman-teman, itu berasal dari apa? Berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Disiplin itu artinya sesungguhnya adalah belajar. Neng di kepala kita apa disiplin itu? Kowe kudu manut karo aturan. Ya kan? Tapi sebetulnya disiplin dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Latin itu adalah maknanya belajar. Nah ini nih, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Anak-anak selama ini berangkat sekolah itu bisa jadi ya, ketika dia sudah tepat waktu sesuai dengan peraturannya, itu bisa jadi dia apa, teman-teman? Menghindari ketidaknyamanan. Bukan karena murid kita betul-betul merasakan pentingnya berangkat tepat waktu. Oke, nanti kita akan belajar bagaimana memotivasi anak didik kita itu supaya berangkat tepat waktu itu adalah sebuah apa? Apa? Kesadaran. Sebuah kesadaran. Nah, nek murid yang sadar gimana? Guru sadar. Oh, murid apa guru? Oke, baik. Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu apa toh? Nilai kebajikan universal itu adalah sifat positif manusia yang ingin dicapai setiap individu. Kalau di kita ada dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Sudah hafal ya teman-teman semuanya ya? Profil pelajar Pancasila sudah hafal? Ini nih, silakan dibaca. Beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Terus mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Hafal? Hafal? Ayo hafal. Oke, diulang ya. Silahkan diulang. Membaca secara hati, diam di apa namanya? Di dalam hati. Oke, sudah? Hafal? Oke, nanti ditanya di akhir ya. Oke, nilai-nilai kebajikan universal. Ini adalah nilai-nilai yang seluruh alam, seluruh dunia mengakuinya. Keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, dan seterusnya. Masih banyak sekali nilai-nilai kebajikan universal. Inilah yang menjadi kesadaran untuk anak-anak kita itu bisa memiliki nilai-nilai kebajikan universal ini. Yang mana? Yang paling berat yang mana teman-teman kira-kira? Bersyukur. Mana yang kira-kira? Tapi ini positif semuanya ya.
Dan kita mengakui ini adalah hal yang positif. Ada nggak yang menilai ini nggak positif? Ada nggak? Oke, sepakat ya? Ya, lanjut. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan dan restitusi. Nah, ini loh yang saya maksud, motivasi. Teori motivasi perilaku manusia itu ada 3, teman-teman. 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini lebih dipengaruhi oleh apa? Motivasi eksternal. Oke, motivasi eksternal. Karena ada orang lain. Nek anak-anak kita nggak bisa berangkat pagi, mohon maaf. Kalau anak-anak kita bisa berangkat pagi, ya, terus karena motivasinya biar nggak dihukum ustazah, gitu ya, itu karena masih ada motivasi eksternal. Apakah itu salah? Salah nggak kira-kira? Tidak. Ya tidak lah, kan semuanya berproses. Ya. Berarti kalau gitu, kowe mangga to awan, sing penting kowe sadar, ngono masalah. Masa gitu terus ya enggak gitu juga. Ya. Semuanya berproses. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Jadi teori motivasi perilaku manusia itu yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang bisa saya dapatkan kalau saya sudah melakukannya? Nek aku untuk biji 100, aku bakalan itu hadiah opo. Gitu ya. Itu muncul dari dalam diri anaknya. Itu bisa dipengaruhi karena masih ada karena motivasi eksternal. Lah mana yang paling baik, teman-teman? Yang paling baik adalah untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Artinya dia lebih fokus bagaimana dirinya sendiri. Oh, aku berangkat pagi itu karena saya menghargai diri saya. Ya, karena saya menghargai diri saya sendiri. Karena kalau, mohon maaf, kalau selama ini konsep yang kita yakini, yang selama ini kita lakukan, mbok yo tatat sing telat-telat iki mbok yo dihukum ngono lho. Ben krasa. Tapi saya selalu menyampaikan disiplin itu adalah nilai diri seseorang. Sekali lagi, disiplin itu adalah nilai diri seseorang. Ya, sepakat ya teman-teman semuanya? Oke. Jadi saya tidak akan memberikan hukuman karena apa? Karena disiplin. Karena apa? Semuanya berangkat dari diri sendiri. Tuh, kalau gitu peraturan nggak berguna dong, kan? Ya itu hanya pemantik dari luar. Tapi kalau yang harus kita yakini bahwa kita ini disiplin untuk membuktikan nilai diri sendiri kita. Oke, lanjut. Nah, kalau begini, kehukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ayo. Terus, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah.
Hukuman atau konsekuensi? Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, wes, pintar berarti sana. Terus membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hah? Hukuman atau konsekuensi? Ini, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Siapa yang ngomong konsekuensi? Kalau aturannya dia cuma pakai sepatu hitam bagaimana? Di sini ada nggak aturan sepatu hitam? Nggak ada. Okay. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini hukuman atau konsekuensi? Loh, ayo. Lari mengelilingi, tapi ya penjas kok. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Apa? Ya kan lari tapi jadi nuruti. Berarti ini adalah 10 menit kan tadi sudah lari. Berarti ini adalah konsekuensi. Kita cek jawabannya. Tuh. Loh, yang benar tuh. Nah ini benar ya. Yang 3 adalah hukuman. Yang keempat menggantikan kertas itu adalah konsekuensi. Kemudian bersihkan tumpahan air adalah konsekuensi. Murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian itu adalah hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK adalah. Kira-kira bisa membedakan nggak? Apa itu konsekuensi? Apa itu hukuman? Konsekuensi itu berhubungan dengan apa yang seharusnya dilakukan dan akhirnya belum dilakukan karena keterlambatan atau kesalahan yang dia lakukan. Sedangkan kalau hukuman itu tidak berkaitan dengan kesalahan atau kesalahan yang tidak dia lakukan. Jadi misalnya terlambat, terus disuruh menulis. Padahal tadi terlambatnya ketinggalan al-maksurat, misalnya ya harusnya dia disuruh al-maksurat sendiri seperti itu. Oke, betul ya? Sepakat ya? Oke, sudah mulai kebuka ya antara hukuman dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu dia relevan. Kata kuncinya adalah relevan. Atau itu apa? Relevannya apa? Sesuai dengan tadi kalau ada kesepakatan kelasnya ya, atau sesuai dengan jadi yang berkaitan dengan tindakan yang diberikan. Kalau lari mengelilingi lapangan basket itu pelajaran PJOK kan yo masih relevan. Ya nggak? Kecuali lari lapangan PJOK-nya karena lari mengelilingi lapangan basketnya karena terlambat. Tapi kalau lari mengelilingi lapangannya karena pelajaran PJOK dan dia terlambat, ya ini masih relevan. Terus membersihkan tumpahan air. Ya nek tumpah itu ya jadi hukum. Kowe ya gua banyu sambarangan, tak hukum kowe ya. Nah, konsekuensinya bersihkan saja. Terus, tanya, bagaimana dengan yang sudah berlaku di sekolah kita? Siswa yang terlambat selalu berdiri dengan menghadap ke timur. Masih juga nanti dapat. Bagaimana itu? Itu saya tanya dulu. Makanya gini, saya tanya dulu. Itu siapa yang pertama kali
menerapkan itu? Saya tidak tahu. Tidak tahu kan? Anak-anak juga nggak ada yang mengarahkan. Nggak ada yang mengarahkan. Nah, ini juga bagian dari apa? Memunculkan motivasi tadi loh. Meskipun jenengan lihat ya, kalau yang menuju ke sana itu hanya kelas atas saja, ya nggak? Kelas bawah, oh it's fine, no problem. It's going. Kalau kelas 1 nggak usah berarti sudah diterapkan. Tidak hanya kelas 1 saja, kelas 2 juga. Kelas 2 gimana? Oke, besok kita klarifikasi. Itu pertama kali yang menyuruh di sana. Nah, itu menurut jenengan itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Berarti besok harus diluruskan. Ya. Ya dia posisinya ya nanti tidak harus menghadap ke sana, tidak harus duduk juga, karena untuk membedakannya gimana, ya kan? Nah, kalau nanti didudukkan di depan teman-temannya itu juga kesalahan, gitu. Karena itu akan memalukan. Bentuk konsekuensinya. Karena konsekuensinya nggak disuruh anak sendiri. Nah, usulan nanti usulannya adalah konsekuensinya diganti, berarti dia harus dari awal. Termasuk itu tadi yang itu memberikan hadiah tadi. Berarti laporan rumah sakit. Oke, saya tanya dulu. Oke, enggak itu juga nanti konsepnya. Oke, bentar. Jenengan tadi menyampaikan loh, berarti penghargaan gimana yang setiap akhir apa pelajaran? Lah selama ini itu diumumkan nggak? Diumumkan nggak? Tidak. Kalau andai kata tidak ada juga tidak masalah kan? Yang justru saya bertanya, yang ya. Akhirnya kalau semua dikasihkan yo, itu akhirnya kesini itu terus yang jadi ranking itu nggak tahu mengalir gitu loh. Oke. Berarti ini ada yang keliru, ya. Oke. Berarti nanti kalau sudah tahu tentang ini, apa yang harus dilakukan? Oke ya, gitu ya. Lalu nanti misal masih ada guru yang meminta untuk apa namanya? Hadiah, boleh nggak? Semuanya kasih saya. Boleh juga, boleh juga. Nah, sesuai kesepakatan kelasnya masing. Kesepakatan antara siapa dan siapa? Guru dengan murid di kelasnya. Nah, nanti intinya adalah membuat kesepakatan kelas. Nah, pinter. Nah, ini loh tadi loh yang saya sampaikan. Contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Nih, perhatikan teman-teman. Situasinya. Kemarin saya perhatikan pembukanya. Nilai kebajikannya adalah rasa empatimu besar sekali. Situasinya apa? Pada saat menolong murid baru di kelas kita. Berarti kalau apresiasi itu, pengakuan atau apresiasi itu diberikan saat apa? Diberikan saat itu timbul dari kesadaran sendiri. Diberikan saat dia melakukan sesuatu yang lebih daripada apa? Kewajiban atau tanggung jawabnya.
menolong murid itu kan nggak ada di keyakinan kelas, maksudnya bukan di kewajiban murid, tapi dia mampu melakukannya, maka dia mendapat tugas kelompok. Dia melakukan sesuatu yang lebih daripada kewajibannya. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu. Pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Ya, gitu ya teman-teman semuanya. Nah, ini bentuk program kebajikan apresiasi. Dalam memberikan apresiasi perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid bergantian, beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Maksudnya apa teman-teman? Maksudnya apa? Dalam memberikan apresiasi perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus. Khusus terhadap apa namanya? Aktivitas yang dilakukan. Tindakan yang dilakukan. Terus beri pengakuan juga secara pribadi. Perorangan. Sehingga dia tidak membandingkan kepada yang lainnya. Loh, aku itu dia, aku ora itu toh. Terus beri pengakuan juga kepada semua murid. Jadi semua murid kita harus beri apresiasi secara bergantian. Beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada prosesnya. Jangan fokus pada hasilnya. Nah, yang terakhir restitusi. Tadi kan di atasnya tadi kan ini ya tentang motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Terakhir restitusi. Apa itu restitusi? Dibaca teman-teman semuanya, bacanya dalam hati aja. Sudah nangkep apa maknanya restitusi? Secara singkatnya apa kira-kira? Mengembalikan apa? Posisi mereka, mengembalikan posisi, kira-kira gitulah. Jadi ini adalah ketika kita menemukan kesalahan yang dilakukan oleh anak yang di luar dari keyakinan kelas yang sudah dibuat, lalu kita berikan restitusi, mengembalikan dia pada posisi semula, agar dia tadi membantu untuk mencari solusi atas masalah mereka dan bantu berpikir tentang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia, bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan dan seterusnya. Dibaca teman-teman semuanya. Contoh kasus gimana? Sadar Lilis. Oh, contoh kasusnya. Kira-kira kalau di kelas jenengan apa kasusnya? Coba saya restitusikan. Gimana Sadar Lilis? Ada contoh kasusnya? Iya.
masih tidak mengindahkan, masih digodoh-godoh sampai temennya nangis. Iya. Ulang terus. Akhirnya saya ambil tindakannya, udah ini Mas misalnya piano gitu deh. Tasnya Mas piano diambil. Sekarang Mas kalau kamu rebut kayak gitu, intinya biar dia merasakan kalau direbut itu enak nggak gitu. Boleh ini barangnya boleh dibagikan ke teman, kamu kan udah ngambil paksa teman gitu ya, dan dia tidak suka. Terus akhirnya piano ini yaudah ya nggak apa-apa misalnya nantang gitu ya, yaudah ini bolehnya Mas piano siapa yang mau? Aku gitu, kayak tenang. Terus ambil barang kedua, ini setipnya siapa yang mau? Gitu kan, lama-lama dia panik gitu ya. Yaudah ya tak kasih kan, itu punya aku begitu. Nah itu tuh bener orang tuh ya kan. Itu antara ribet, itu masuk bully pora, itu masuk mempermalukan pora, itu gitu. Oke. Jadi banyak kasus-kasusnya seperti itu. Ya, baik, menarik, kita langsung kontekstual ya teman-teman. Lalu bagaimana dengan tadi, apakah itu termasuk restitusi atau justru sebaliknya gitu ya? Tentu yang pertama yang perlu kita awali adalah, sudahkah di kelas penjenengan itu sudah ada kesepakatan kelasnya? Itu yang pertama. Sebelum ke kesepakatan kelas, apakah sudah ada keyakinan kelas yang ada di kelasnya penjenengan? Kalau nanti belum ada, maka perlu diawalkan ya. Setiap kali awal masuk tahun ajaran baru ngajar di kelas itu, yuk kita sama-sama bikin kesepakatan kelas. Kalau nanti ada yang melanggar, yang tidak sesuai dengan kesepakatan kelas, nanti harus ada konsekuensinya. Gitu diarahkannya. Jadi restitusi itu individual atau penyelesaian prosesnya dulu kan? Kalau yang terkait dengan restitusi, begini. Pertama, kalau di segitiga restitusi itu yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ketika anak melakukan kesalahan, ancen nek sing anak-anakku yo memang jahil, ustazah ya percaya, nggak apa-apa jahil. Terus yang kedua, memvalidasi tindakan. Validasinya gimana? Yang kamu lakukan itu apa maksudnya? Tujuannya apa? Tujuannya itu apa, Le? Terus kalau sudah, yang ketiga adalah ingatkan dengan keyakinan kelas. Bukankah kita sudah sepakat, Le, kalau di kelas kita itu nggak boleh ada yang bully. Nah, bagaimana supaya kamu bisa berbuat baik kepada temanmu, memperbaiki sikapmu pada temanmu itu bagaimana? Ingatkan dengan keyakinan kelas. Kalaupun dengan tindakan yang akan dilakukan dia untuk memperbaiki hubungannya dengan temannya, itu diserahkan. Tapi kita sebagai guru juga mempunyai kewenangan untuk menuntun, memandu. Kalau yang penjenengan lakukan tadi ya mirip, itu perpaduan ya antara restitusi dengan hukuman. Karena apa? Tapi satu sisi juga dia dihukum secara bersama-sama kira-kira gitu. Diperlakukan oleh satu teman sekelasnya. Padahal semua teman sekelasnya, padahal dia hanya melakukan itu pada satu anak. Ganti ya terus dulu, kalau ini udah selesai ganti lagi. Nah, lagi. Gitu, jadi saya itu karena biar semuanya ini kayak gini tuh salah, misalnya mau pulang ya, ada yang satu siapa misalnya Joko begitu ya. Joko kan bengong pokoknya kalau mau pulang sebelum rapi duduk, nanti doanya khusyuk, nunggu ini si anak ini duduk dulu. Jadi dia muter-muter kan, terus teman-temannya duduk, oke yuk cepet ayo. Jadi yang kan teman-temannya sendiri begitu loh, karena sudah diingatkan bolak-balik nggak mau duduk gitu. Berarti nanti dibuatkan kesepakatan kelas dulu ya. Misalkan gini, apakah nanti kesepakatan kelas itu harus tertulis teman-teman? Ya, baiknya memang harus tertulis. Agar apa? Agar nanti anak-anak juga ikut membaca, ikut istilahnya apa ya, memberi istilahnya pengawasan kepada temannya. Nah, yang berkaitan itu ya
apa ya, intinya dikembalikan lagi. Tapi yuk bisa misalnya yuk memang tipenya kalau kelas 1 itu istilah kadang itu yuk maksudnya baik kalau tak tanya kenapa toh mas kok begini. Saya itu cuma mau pinjem kok, tapi kan karena nembok gitu. Saya itu cuma pinjem bisa nyaur gitu. Terus saya sama teman-teman juga pengennya dia itu mainan le, tapi itu malah kebablasan tadi ya kamu ketutup, kamu gitu ya. Saya memang berusaha untuk ya intinya dia itu gak nakal gitu loh. Tapi kan kadang sudah terlanjur dicap nakal. Itu karena saya begitu loh. Nanti mungkin gini Ustazah Lilis, untuk satu kasus yang sering dilakukan oleh anak, mungkin penjenengan perlu mengagendakan tadi. Coba ketika habis kasus terjadi itu langsung jenengan selesaikan secara pribadi. Dipanggil saja ke kantor, misalnya direstitusi kira-kira gitu. Oke, lanjut. Nah, ini tadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Mengapa kok tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ini ada contoh nih. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Jenengan betul helm niku kangge napa kira-kira? Apakah menghindari peraturan? Tidak. Menghindari polisi supaya tidak ditilang? Kan tidak. Ya kan? Menjaga keselamatan. Ya, itu lebih kepada keamanan, nilai yang dia dapatkan. Terus mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan jaga jarak 1,5 meter? Kenapa? Karena apa? Waktu ini corona ya. Kenapa? Ben aman dari virus corona. Kan ada nilai yang bisa dirasakan. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Supaya apa? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Supaya tidak ketinggalan materinya. Nah, untuk mendukung itu, motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan kelas yang atau keyakinan diri yang menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Artinya gini loh teman-teman. Peraturan itu tuh hanya apa ya istilahnya kata itu untuk sesuatu yang di luar kita. Artinya tidak permanen bisa kita rasakan. Tapi kalau motivasi intrinsik itu mau aturannya kayak gimana pun gitu ya, dia akan tetap baik karena sudah muncul dari dalam dirinya. Sekarang pertanyaannya, memunculkan motivasi intrinsik itu susah atau susah? Susah banget kan? Yes. Nah, untuk itulah kita perlu yang namanya belajar sedikit demi sedikit. Apa yang sudah didapatkan materi hari ini barangkali ini belum membuka sekat-sekat tadi, konsep-konsep tadi. Tapi setidaknya itu memberi ruang. Oh iya, ada hal yang perlu sedikit demi sedikit harus dirubah. Apa yang saya sampaikan itu kan idealisnya. Yang di lapangan kontekstualnya kan penjenengan yang menghadapi. Lalu ya tahapannya sudah ada idealisnya. Tapi itu semuanya harus disesuaikan dengan kontekstual situasi yang dihadapi. Paham ya sampai sini ya? Nah, ini urut-urutannya teman-teman. Pertama ada apa nih? Peraturan kelas. Pertama ada peraturan kelas atau kita kenal dengan keyakinan kelas. Kesepakatan kelas. Mohon maaf. Kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu akan membentuk yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kalau dilaksanakan per kelas, dia akan membuat lingkungan positif. Kalau sudah lingkungan positif, dia menjadi budaya positif. Itu ya teman-teman semuanya. Ini kira-kira pertanyaan singkat. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas. Keyakinan kelasnya seperti apa? Selalu membalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya apa?
Apa keyakinan kelasnya? ini peraturannya. Ini peraturannya. Keyakinan kelasnya apa? Keyakinan kelasnya apa? Kerapian bisa. Terus apa nih? Tanggung jawab misalkan, ya kan? Apa lagi? Tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya? Kasih sayang. Terus apa lagi? Empati. Saling menghargai, gitu toh? Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya? Disiplin. Tanggung jawab. Rajin, oke. Terus dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya? Saling menyayangi. Apa namanya? Berakhlak mulia. Empati. Terus dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya? Menjaga kesehatan, melindungi diri. Bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelasnya? Tertib. Kabeh mlebu disiplin kabeh. Gunakan masker. Keyakinan kelasnya? Menjaga kesehatan diri. Disiplin meneh. Jangan berlari di kelas atau koridor. Biar selamat. Oke, kita cek. Tanggung jawab, menghormati orang lain, berkomitmen keselamatan, menghormati orang lain, kesehatan, menghormati orang lain, bersabar, kesehatan, keselamatan, keamanan. Disiplin salah kabeh. Salah kabeh. Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Pertama, tadi yang segitiga restitusi itu berawal dari menstabilkan diri. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Terus kedua, validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Apakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Gitu ya. Kemudian terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Gitu ya. Nah, ini nanti bertahap teman-teman semuanya. Jadi nanti tidak serta-merta ketika ada anak yang salah, ada yang melakukan kesalahan, terus kira-kira gitu lah. Tapi distabilkan dulu identitasnya, diiyem-iyem itu loh. Baru ditanyakan tentang keyakinannya. Nah, ini teman-teman saya. Guru tugasnya mengajari dan seterusnya. Murid tugasnya ini. Guru tugasnya bukan menyakiti atau disakiti, memaksa kamu untuk belajar. Guru itu tugasnya bukan untuk merapikan barang-barang murid, menyiapkan makanan atau barang-barang alat tulis. Guru juga tugasnya bukan menyakiti atau mengeluh, merusak barang pribadi orang lain, melakukan Oke. Cukup ya teman-teman semuanya. Terakhir, ini kebutuhan dasar. Semua orang itu punya kebutuhan dasar. Dan ini nih, pertama yang paling urgent adalah bertahan hidup. Ya, bertahan hidup. Makanya kalau penjenengan merasa nggak nyaman karena bertahan hidup saja susah di sini, ya silahkan. Ya, silahkan bagaimana mencari bertahan hidup yang lebih baik. Terima kasih.
Terus kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Nah, ini nanti ya teman-teman semuanya, terakhir nanti membuat keyakinan kelas. Cukup, terima kasih teman-teman semuanya atas perhatiannya. Tadi ada banyak hal yang bisa didapatkan ya. Ada yang menyampaikan satu saja? Ada yang menyampaikan satu saja apa yang sudah kita dapatkan hari ini? Ada teman-teman semuanya? Gak ada? Cul. Oke, tadi yang saya sampaikan bermanfaat atau tidak ya? Itu dikembalikan terhadap penjenengan. Ya, penjenengan sendiri yang merasakan apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat atau tidak. Saya juga tidak memaksa jenengan. Oh, saya disampaikan mesti bermanfaat. Gitu ya, enggak juga. Kalaupun jenengan punya prinsip atau hal yang lain yang menurut jenengan kuat, tidak mengapa. Semuanya juga sedang berusaha untuk memperbaiki diri sendiri. Ya. Begitu teman-teman semuanya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya, kesalahannya. Ya, semuanya mungkin karena saya dalam hal ini menyampaikan materi juga kurang pas, kurang jelas. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.